dengan mantan Bupati Bu Ramli Masuki, kira-kira perkembangannya sudah sampai di mana? Boleh tahu? Eh, iya ya, jadi persoalan saya dengan Pak Ramli hingga saat ini kan masih di Polda ya. Jadi yang saya ketahui belum ada pelimpahan berkas ke sana. Ini didasari dengan adanya pendekatan. Pendekatan yang dilakukan oleh tersangka dalam hal ini Pak Ramli terhadap saya untuk bagaimana kasus ini bisa dapat diselesaikan lewat jalur restoratif justice tanpa harus berakhir di pengadilan. Perlu diketahui bahwa pada bulan Juni itu Pak Ramli itu ketemu saya itu 3 kali. Awal ketemu itu pada tanggal 6 Juni, tepatnya di Jakarta, dan dalam bulan yang sama 2 kali juga beliau ketemu saya di Ambon. Tentu sebagai manusia ya, saya sebelum menerima beliau yang didampingi oleh Pak Ketua DPRD Pak Rum Sugeng, saya terlebih dahulu berkonsultasi dengan keluarga. Karena bagi saya, apapun keputusan yang saya ambil ini merupakan keputusan yang cukup sensitif yang perlu mendapat tanggapan juga dari keluarga. Maka pada saat beliau ketemu dengan saya tanggal 6 itu, dan dalam bulan yang sama 2 kali di Ambon, itu tidak lain adalah beliau menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf atas kesalahan, kehilafan, atas apa yang beliau lakukan terhadap saya maupun keluarga selama ini. Sebagai manusia, sesuai dengan ajaran agama kita juga, tentu ini menjadi hal yang kami pertimbangkan ya, untuk dapat kita bicarakan agar kalau memang memungkinkan kita selesaikan secara kekeluargaan lewat jalur restoratif justice, ya kita akan lakukan itu. Tapi hingga saat ini, yang saya ketahui status beliau masih tetap menjadi tersangka dan penandatanganan atau kesepakatan penyelesaian lewat RJ itu belum berjalan. Karena syarat formil penyelesaian kasus lewat RJ itu harus ada kesepakatan secara bersama-sama kedua belah pihak dan ditandatangani secara bersama-sama dan dihadiri oleh saksi. Iya, jadi setelah permintaan maaf itu kira-kira tindakan yang nanti diambil oleh diri selaku korban seperti apa? Ya, sebagai manusia saya tentu juga mempertimbangkan ya, karena tidak sekali beliau ketemu saya untuk meminta maaf dan menyesali perbuatannya serta hal-hal yang selama ini beliau lakukan terhadap saya. 3 kali beliau ketemu saya, tentu dari sinilah saya lihat memang ada penyesalan yang sangat mendalam yang beliau lakukan selama ini terhadap saya dan keluarga. Sehingga itu menjadi pertimbangan kami juga untuk mengambil suatu keputusan yang memang diharapkan oleh yang bersangkutan sebagai tersangka. Jadi sejauh ini belum ada keputusan, namun masih ada pertimbangan-pertimbangan. Ya, tentu keputusan untuk menghentikan penanganan perkara itu domainnya penyidik, dalam hal ini Polda Maluku. Penyidik dapat mengeksekusi itu apabila segala sesuatu yang kita sepakati di luar itu sudah dituangkan dalam kesepakatan bersama secara tertulis di Polda nanti. Itu yang belum berjalan. Tapi sejauh ini dari tanggapan dari Pak Ade selaku korban sendiri, apakah akan melakukan apa perdamaian atau apa kira-kira seperti? Saya prinsipnya membuka diri. Ya, memang keputusan ini cukup berat dan pasti sebagian orang yang selama ini memberikan support ke saya juga sangat tidak setuju. Tetapi keputusan yang saya ambil ini sudah pada tentu melalui suatu pertimbangan dan kajian yang cukup matang dari segala aspek. Dari segala aspek. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.